wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Akurora 29 ingin mewawancarai Susu Sarjan ini. Saya Nuraditya Satria Ramadan. Saya Muhammad Kenarkan. Saya Riana Dewi. Saya Risya Cahyaka Putri. Kami di sini ingin mewawancarai. Yang pertama-tama, terima kasih telah menyempatkan pada hari ini. Kalau boleh tahu, kakaknya dengan nama siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Lulu Puji Rahayu dari Susu Sarjana. Di sini kami pengen menanya-nanya nih Kak, gimana awal mulanya Susu Sarjana ini dibuat Kak? Oke, awal mulanya itu kita co-foundernya kita dari dari mahasiswa pendidikan Kak di salah satu univ di kota Jogja ini. Nah, kita ada keresahan nih, kalau lulusan pendidikan kan agak susah ya cari kerja. Terus kalau jadi guru kan memang di Indonesia ini guru kalau nggak ASN itu kan memang kurang layak dan kurang dihargai. Jadi kita termotivasi untuk menciptakan lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja kayak gitu. Jadi makanya foundernya itu Pak Agung terus mengajak co-founder salah satunya saya itu untuk membuka usaha dan akhirnya tercipta Susu Sarjana seperti itu. Pertanyaan kedua Kak, apa yang memicu pendiri perusahaan ini dan pada tahun berapa perusahaan ini berdiri? Oke, pemicunya, motivasinya salah satunya tadi yang saya sampaikan ya, kita termotivasi untuk ingin mendirikan lapangan kerja kayak gitu. Terus kita tuh kalau mulai developnya itu mulai tahun 2017. Kalau pertama kali Susu Sarjana itu opening itu Februari 2018. Pertanyaan ketiga, apa latar belakang pendiri perusahaan ini? Latar belakang pendirinya atau pendirian? Maksudnya co-foundernya ya. Latar belakangnya kita alumni mahasiswa pendidikan akuntansi UNY sih Kak. Jadi kita 5-5-nya itu kan foundernya 1, ada co-foundernya 4, itu kita satu angkatan dan satu jurusan seperti itu. Buat pertanyaan keempat, apa sih faktor utama yang memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik? Oke, kalau faktor utama yang memotivasi karyawan ya Kak, di sini kita ada sistem bonus sih Kak. Jadi kan kalau misalnya kinerjanya semakin baik, nanti penjualannya akan semakin meningkat dan bonusnya semakin besar. Selain itu kita juga sudah dari awal tuh menerapkan memang kita ingin memberi kualitas dan pelayanan yang baik untuk sahabat Suna. Jadi otomatis krunya juga harus satu visi misi tuh kalau harus memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan produk terbaik untuk sahabat Suna kayak gitu. Baik, lanjut untuk pertanyaan kelima, apa strategi yang efektif untuk mempertahankan motivasi karyawan dalam jangkauan panjang, Pak? Oke, kalau strategi yang efektif itu di sini kan kita ada tim HRD. Kalau untuk processingnya kita ya kayak biasa oprek, training, kemudian nanti ada masa training itu 3 bulan dievaluasi. Tapi kalau motivasi itu di Suna ini kita ada jenjang karir. Jadi kalau misalnya dari kru nanti ada berkesempatan bisa naik ke manajemen itu nanti bisa di antara staf HRD atau di bawahnya marketing seperti itu. Bagaimana cara mengukur kepuasan karyawan di tempat kerja? Oke, kalau mengukur kepuasan karyawan ya di setiap bulannya itu dari HRD kami melakukan kuesioner melakukan survei kepada karyawan terkait istilahnya kayak kepuasan mereka kayak gitu. Jadi nanti ada saran dan masukan juga setiap bulannya kayak gitu. Lanjut, apa tantangan utama yang dihadapi oleh Departemen SDM saat ini? Tantangan utama di SDM ya, mungkin penyesuaian aja sih Kak. Dulu kan kita dari tahun 2018 ya pertama kali buka sampai ke sekarang tahun 2024 itu udah sekitar hampir 6 tahun, dan itu tuh masa-masa pergantian nih dari milenial ke Gen Z. Jadi mungkin tantangannya adalah kita gimana sih caranya karena kan pendirinya co-foundernya kebetulan manajemen kebanyakan milenial ya. Mungkin tantangannya kayak gimana cara mengelola Gen Z kayak gitu agar tetap semangat kerja, termotivasi dan sebagainya kayak gitu sih Kak. Selanjutnya, apa dampak persaingan global terhadap strategi bisnis lokal? Oke, kalau persaingan global untuk bisnis lokal mungkin karena Suna ini masih lokal sekali ya. Sebenarnya kalau global itu belum terlalu ngaruh sih. Mungkin lebih ke nasional ya. Misalnya kayak
brand-brand besar yang belum ada di Jogja terus datang ke Jogja, itu lumayan ngaruh sih. Misal kayak ada Haus, ada Mixi, multinasional lah yang kayak gitu kan tetap mempengaruhi, kayak walaupun itu nggak pesaing apple to apple ya karena bukan susu, tapi kan sama-sama minuman. Jadi kayak pilihan minuman di Jogja itu makin banyak, jadi mungkin ada sedikit lah menggerus target pasar kita kayak gitu. Bagaimana perusahaan mengatasi masalah keterbatasan sumber daya? Oke, kalau keterbatasan sumber daya sih kita jadi dari HRD itu kita ada perhitungan turnover tiap bulan Kak. Jadi kayak misalnya turnover itu jadi kayak keluar masuknya karyawan. Jadi kita sebelum kekurangan atau kelebihan biasanya sudah ada evaluasi kayak gitu, dan HRD kami memang rutin melakukan oprek pada setiap bulannya kayak gitu. Jadi insya Allah untuk keterbatasan itu bisa diatasi dengan cara itu. Kemudian kita kan juga ada 10 outlet, jadi biasanya ada rolling. Jadi misalnya kayak, misalnya UMI sekarang lagi rame, bisa ditambah krunya dari outlet lain, diperbantukan kayak gitu. Tapi misalnya kalau besok UM-nya lagi sepi, yang lain rame, bisa dialihkan lagi gitu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan pertumbuhan perusahaan? Tumbuhan. Oke, tantangannya ya itu tadi sih Kak, salah satunya pesaing yang multinasional itu. Karena kan memang kita walaupun susu ya, tapi kan saingannya nggak cuma sesama susu, tapi sesama penjual minuman. Apalagi sekarang nih yang lagi sangat tren dan sangat murah sekali kantong masyarakat es teh jumbo. Itu memang tidak selevel, dalam arti selevel tuh memang beda kan target pasarnya, tapi itu tetap sama-sama minuman, jadi itu tetap mempengaruhi. Kayak es teh jumbo kan sangat-sangat bertebaran di mana-mana ya Kak. Itu tetap mempengaruhi target pasar kita juga. Misalnya kayak udah gede, banyak, murah kayak gitu. Nah, tapi memang kita gimana sih caranya biar itu tadi, nah kita tetap optimis karena memang beda produk kayak gitu. Teh dengan susu kan memang sudah beda basicnya kayak gitu. Jadi otomatis harganya juga sudah berbeda kayak gitu. Apa visi perubahan untuk pertumbuhan dalam 5 tahun yang akan mendatang? Oke, kalau 5 tahun mendatang ya, yang pertama kita pengennya yang tadi saya sampaikan, pengennya develop produk yang sehat tapi enak kayak gitu. Jadi bisa dikonsumsi tiap hari tanpa worry. Kemudian yang kedua, kita pengen jadi pengen buka di mall. Kemudian yang ketiga, kita pengen jadi jawara lokal minuman susu gitu sih. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menyesuaikan strategi untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen di era disrupsi? Oke, mungkin nyambung yang tadi ya Kak, di era disrupsi ini kan apa-apa itu adanya teknologi kayak gitu. Jadi ya memang kita sesuaikan apa yang lagi disukai sekarang, konten apa yang bisa disukai. Kayak tadi yang saya sampaikan, memang teknologi itu membantu, tapi juga teknologi itu bisa tidak membantu karena banyak banget pilihannya. Nah, mungkin tinggal kita sesuaikan. Untuk target pasar kita itu biasanya suka konten yang seperti apa, kemudian suka iklan yang seperti apa, kayak gitu sih. Buat pertanyaan yang terakhir, apa langkah konkret yang diambil perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan cepat di pasar selama zaman disrupsi? Oke, kalau yang cepat itu ini sih mungkin kayak dulu kita cuma mengelola misalnya kayak Instagram kayak gitu. Sekarang kita mengelola TikTok juga karena mungkin Gen Z atau anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka juga kalau kayak konten di TikTok. Dan kalau di TikTok itu kan kalau dulu di Instagram itu kalau kita nggak follow kan kontennya tidak muncul. Sedangkan kalau di kalau di TikTok kita nggak follow atau follow itu bisa muncul di FYP kayak gitu sih Kak. Jadi mungkin kita lebih ke menyesuaikan apa yang sedang tren nih TikTok, ya udah kita ini TikTok kayak gitu. Mungkin itu saja yang kita wawancari ke Kakak, dan terima kasih udah meluangkan waktunya buat kita. Ya. Terima kasih kembali, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.